yataqaddamu hal istinja. Bersuci dari hadas yang dijelaskan di sini ada 4. Yang pertama wudu, mandi, bertayamum, dan itu semua didahului oleh istinja. Wa nahnu nuridu kaifiyataha biadabiha wa sunaniha mubtadi'ina biqada'il hajati li'annahu sababul wudu. Dan kami nuridu akan menyampaikan, akan kita tulis, kita jelaskan kaifiyataha, cara-cara berwudu, mandi, tayamum, dan bersuci dari hajat istinja dengan adabnya, sunnahnya. Dimulai tadiin, diawali biqada'il hajah, dengan qada' hajat, artinya dengan bab istinja, bab buang hajat dan istinja. Karena buang hajat ini salah satu sababul wudu, sebab-sebabnya wudu. Kan salah satu yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu disebut juga dengan qada'il hajah. Ini sudah kita bahas kalau ada salah di pertemuan sebelumnya. Ada qada'il hajah, langsung masuk kepada adab qada'il hajah. Lihat ya, bahasanya ulama sopan. Bahasanya Imam Ghazali sopan. Qada'il hajah. Adab qada'il hajah. Adab qada' itu menjalankan hajat-hajat. Pakai bahasa yang adab, yang sopan. Gak nyebut kalimat, mohon maaf contohnya ya, bab kencing, enggak. Bab ini enggak. Pakai bahasa bab qada'il hajah. Adab-adab qada'il hajah. Ini pelajaran. Saat kita membaca ilmu, ada memang sesuatu kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan yang detail, urusan-urusan yang mungkin bahasanya ya sedikit vulgar, tapi mereka selalu pakai bahasa kiasan. Kenapa? Mereka menjaga lisan. Nanti di depan ada bab maksiatul lisan. Salah satunya afatul lisan adalah kalamul fahish, omongan-omongan yang kotor. Nanti akan kita bahas di depan. Nah, ini contohnya. Jaga lisan dari omongan kotor. Tidak pantas mengarang kitab, tidak pantas berceramah pakai bahasa-bahasa yang vulgar, tidak pantas. Ini dicontohkan oleh Imam Ghazali dan dicontohkan oleh Al-Quran dan sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada qada'il hajat, ada qada'il hajat, artinya ada buang air. Yang bagi ayyab'uda an-nadharin nadhirin. Pertama, dianjurkan menjauh dari pandangan orang-orang. Nadhari, pandangan, nadirin, orang yang melihat, ilaihi, kepada dia yang membuang hajat. Fis sahra'i, di sahra. Sahra itu di halaman, di lapangan. Ini gambaran zaman dulu, orang pergi berjalan kaki melalui padang pasir, melalui hutan. Kalau ada yang mau buang hajat, dianjurkan menjauh, sekiranya tidak masuk kawasan pandangan seseorang. Sekiranya udah nggak kelihatan lagi, ada teman-temannya, rombongannya, dia buang hajat di sana. Wa an yastatira, dia menutupi dirinya bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadahu, jika dia mendapatkan penutup. Padang pasir, menjauh, sekiranya nggak kelihatan temannya, dan cari penutup, cari satir yang tinggi, yang agak tinggi, sekiranya buang hajatnya dia nggak kelihatan, kurang lebih 2/3 dirok, jaraknya jangan jauh-jauh dari dia agar ketutupan. Cuman ini alhamdulillah sekarang dia pergi-pergi kemana aja ada WC umum, aman. Ini gambaran kalau terjadi darurat. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu memang begitu, pergi jalan kaki, naik onta, di tengah jalan membuang hajat, nggak ada kamar mandi, nggak ada WC, baru menjauh. Dia dianjurkan menjauh, sekiranya nggak dilihat sama teman-temannya. Udah nggak ada orang, suruh menutupi dirinya. Seandainya orang lewat, aman, masih tertutup.
adab. Nah kita seperti itu praktekkan. Masuk kamar mandi, tutup, pastikan dulu masuk kamar mandi, pastikan pintunya tertutup. Belum apa-apa masuk kunci dulu, pastikan pintunya tertutup. Dan juga lihat dulu WC-nya ada air nggak, ada gayung tidak, itu sunnah ya. Nanti juga ada anak masalah dibahas. Mempersiapkan dulu air dan air dan alat-alat untuk bersucinya. Wala yakshif auratahu, jangan buka auratnya. Qabla intihai ila maudhi'il julusi, sebelum dia sampai ke tempat duduk buang hajatnya. Walaupun di tempat tertutup, walaupun gak ada yang lihat, tunggu ke tempat hajat, biar mau buang hajat di situ, baru mulai dibuka, diangkat pelan-pelan kata ulama, sambil duduk sambil diangkat. Ini salah satu adab yang jarang dikerjakan. Masuk WC bukan berarti langsung dibuka, walaupun hajat ya, walaupun nggak haram, karena memang buka aurat di kamar mandi untuk buang hajat nggak dosa. Kan aurat kita itu boleh dibuka kalau kita sendirian, bi'adnal hajat, dengan sekecil-kecilnya hajat ya apa. Cuman afdolnya jangan langsung masuk ke kamar mandi, ya, diangkat pelan-pelan, jangan langsung dibuka. Tunggu tempat buang hajatnya di mana. Yang penting aman dari najis, mulai buka pelan-pelan di situ. Kenapa? Dijaga auratnya agar tidak dibuka di sembarang tempat dan sebelum waktunya. Jangan mau masuk kamar mandi udah diangkat. Kadang-kadang di kamar mandi aja sebelum tempat buang hajat, sunnahnya afdolnya jangan. Apalagi belum masuk WC udah diangkat duluan. Ini santri perhatikan ya. Kadang-kadang sampai jalan ke kamar mandi udah mulai diangkat sedikit-sedikit. Jangan. Sebelum masuk gak boleh ada yang terbuka. Di dalam aja sunnahnya nunggu sampai tempatnya baru diangkat. Dan jangan lupa baca doa sebelum buka aurat. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lain. Apa doa buka baju? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Kenapa suruh baca itu? Penutup satru ma bainaka wa baina a'yunil jinni, penghalang penutup antara dirimu dan wa baina a'yunil jinni, dan pandangannya jin. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa idza khalaqta thiyabaka bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu buka bajumu adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kalau kalian buka auratnya, ganti bajunya di kamar, bukan di WC, baca pas mau ngebuka di ruangan yang nggak ada orang ya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu sebelum membuka bajunya. Tapi kalau mau masuk kamar mandi, Habib saya nggak mau buka aurat, buka auratnya maunya di WC, di dalam kamar mandi. Buka auratnya maunya di dalam kamar mandi. Kan di kamar mandi kita nggak bisa baca wirid, nggak bisa baca doa. Bacanya sebelum ke dalam kamar mandi. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, lalu baca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, atau baca doa yang lebih lengkap. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabithil mukhbathis syaitanir rajim. Atau baca semua doanya digabung, riwayat-riwayatnya lebih afdal. Baca doa itu terus baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Walaupun bukanya nanti gak apa-apa, karena kita kalau di kamar mandi gak bisa baca. Kan gak bisa baca doa kan di kamar mandi. Kalau baca doa dalam hati itu gak dihitung ngerjakan sunnah kata ulama, dapat pahala baca di hati. Cuman yang namanya doa, bacaan sebelum makan, bacaan sebelum buka aurat, bacaan masuk masjid, semua bacaan-bacaan sunnah itu, doa-doa tidak tercatat. Artinya kita belum dihitung ngerjakan itu kalau tidak dilafadzkan.
lafadzkan sampai telinga kita dengar. Ini perlu perhatikan ya. Makanya disuruh baca doa buka pakaian sebelum ke kamar mandi. Kenapa? Karena baca biar telinganya dengar. Kalau bacanya dalam hati saja, dia dihitung ingat dalam hati, tapi belum dihitung baca. Ini sama seperti pian-pian kalau makan, sering kalau makan langsung disuap. Tanyain, baca doa makan belum? Sudah. Kapan? Dalam hati. Nah, ini Imam Nawawi menyebutkan di kitabnya Adhkar, belum dihitung mengerjakan sunnah. Artinya masih ada tolak buat dia, masih diminta. Jadi harus talaffuz ya, minimal telinganya sendiri mendengarkan. Itu sama kayak bab sholat. Kan di sholat fardu, di sholat wajib ada rukun qauli. Masih ingat semua rukun qauli? Telinga kita harus dengar kan? Kalau rukun qauli dibaca telinga nggak dengar, berarti sholatnya tidak sah. Seakan-akan tidak mengerjakan rukun. Sunnah-sunnah sholat bagaimana? Doa iftitah, ta'awudz, baca surat setelah Fatihah dan selainnya. Itu dikatakan oleh ulama tidak dihitung mengerjakan sunnah kecuali dia baca juga sampai telinganya dia mendengarkan. Sama kayak rukun qauli. Bedanya kalau kayak doa iftitah dibaca dalam hati sholatnya sah, cuman nggak dihitung mengerjakan sunnah. Kalau Al-Fatihah dibaca dalam hati, sholatnya tidak sah. Jadi sunnah itu, bacaan sunnah perlu juga dilafatkan, artinya keluar suara. Jadi kalau ada bahasa talaffuz atau qiraah, itu berarti ada harus huruf yang keluar dari lisan. Kembali ke pembahasan kita, masuk kamar mandi, buka auratnya misal. Wa alla yastaqbilal qiblah. Ini kalau di luar tadi ya, di sohro, maaf. Ini di luar, di sohro, di halaman. Kalau tadi contoh kan buka aurat di kamar mandi misal. Kembali ke pembahasannya kan di sohro, di halaman, di luar. Wa alla yastaqbilal qiblatah. Dan dianjurkan jangan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya kira-kira arah kiblat kemana, jangan menghadap situ. Kiblat ke sana. Ini pas dulu sini ya. Nah, miring sedikit. Jangan menghadap ke arah kiblat. Kalau di luar, nanti akan dijelaskan kalau di kamar mandi bagaimana. Wala yastadbiruha, wala yastakbiruha, wala yastadbiruha. Jangan dibelakangi juga. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap ke sana. Wala yastakbilash syamsa. Juga sama, jangan menghadap matahari. Wal qamara, dan bulan, illa idza kana fil bina'i, kecuali jika di dalam bangunan. Artinya ruangan yang diberi dinding, yang memang digunakan, dibikin untuk buang hajat, ya kayak WC-WC yang ada. Kalau di dalam bangunan nggak ada masalah menghadap atau membelakangi Ka'bah, menghadap atau membelakangi bulan atau matahari. Cuman lebih bagus wal udul fil abniyati aidan mustahabun. Wal udul itu berpaling, nggak menghadap, itu namanya udul. Tidak menghadap fil abniyah, di dalam bangunan, aidan begitu juga mustahab, disunnahkan, dianjurkan, disukai. Jadi walaupun di dalam WC sekalipun, bagusnya jangan menghadap kiblat, bagusnya. Tapi sudah tidak seperti di halaman, tidak seperti di luar. Menghadap matahari, ini yang ada pembahasan. Kalau menghadap kiblat jelas tadi. Menghadap matahari ini yang dibahas. Nggak ada terbayang orang buang hajat menghadap matahari kan, kecuali matahari lagi terbit atau lagi tenggelam. Paham maksudnya ya? Soalnya kalau matahari di atas kan berarti menghadap ke atas ya. Nggak mungkin orang buang hajat menghadap ke atas. Jadi ya, ketika matahari terbit, arahnya matahari tenggelam. Jelas ya? Jadi seperti itu.
Wala yabulu fil ma'ir rakid, dan jangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Rakid itu yang tenang, yang tidak mengalir. Karena bawa madarat. Ada air menggenang, jangan buang air kecil di situ. Ya, jangan buang air di situ. Ada kayak danau kecil, empang, kolam. Kalau nggak ngalir jangan. Mengalir pun kalau airnya sedikit jangan. Kalau airnya sedikit jangan, karena bikin najis. Karena air mengalir itu sama seperti air yang tenang hukumnya. Kalau yang sedikit kena najis jadi najis menurut mazhab Syafi'iyah sama. Jadi air sedikit pun jangan kalau bisa. Ya, air sedikit mengalir jangan, apalagi ada digunakan untuk orang. Nah, air tenang yang tidak mengalir jangan buang air di situ. Walaupun mungkin agak banyak tak najis, tapi tetap mengotori. Kadang-kadang nggak najis tapi kotor. Ada kolam bak 5x5 misal, dia buang air kencing di situ. Kira-kira najis gak? 5x5 meter, najis gak? Ini udah berapa belas kula, berapa puluh kula. Nah, mungkin najis. Kotor gak? Belum tentu kotor, tapi bikin orang jijik. Kolam renang aja ada yang buang air kecil. Kalau temennya tahu buang air kecil di situ langsung risih. Kan begitu, walaupun kolam renang besar. Kenapa? Begitulah dilarang oleh sunnah. Ini kalau genangan airnya milik pian seorang. Kalau kolamnya, lubang airnya punya orang, haram hukumnya. Ini air ada bak, ada kolam punya orang. Kan kadang-kadang tuh ada bekas kerukan, ada airnya ya. Kita buang air di situ, haram. Jangankan di air, di tanahnya aja haram kalau nggak izin. Apalagi ada orang punya kolam air, empang, genangan air, kita buang hajat di situ, haram hukumnya. Bukan karena buang air kecil di situ haram, tapi dimilik orang lain. Wala tahta syajaratil muthmirah, dan juga jangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah jangan. Dikatakan sebagian ulama, walaupun belum berbuah. Ini pohon gak berbuah Ustaz. Ini pohonnya berbuah tapi belum musim. Masih belum musim. Gimana, boleh gak buang air kecil di situ, buang hajat di situ? Dasarnya tidak boleh, kecuali ini sekarang bulan Januari. Ini pohon nanti berbuahnya bulan Agustus, bulan Desember. Nah, kalau orang buang air kecil sekarang, bulan September, Desember udah hilang asarnya. Nah, ini kayak gini masih diperbolehkan. Jelas ya? Jadi kalau sekiranya hajatnya hilang sudah di masa buahnya pohonnya berbuah, gak ada masalah. Cuma tetap lebih bagus ya. Karena ilatnya takutnya buah jatuh kena najis. Nah, sedangkan sekarang Januari, nanti berbuah bulan Desember, masih 11 bulan lagi. Ini najis saya udah hilang. Kan sudah gak ada lagi itu. Bahayanya, ilahnya sudah hilang. Gak apa-apa. Cuma diingat, itu kalau pohon berbuahnya bukan punya bukan punya orang lain. Kalau pohon berbuahnya punya orang, nggak izin, hukumnya haram. Kembali ke situ juga sama. Itu perhatikan ya, santri, hati-hati. Nggak ada yang namanya buang air kecil sembarangan di jalan, di kebun orang, nggak boleh, haram itu, karena tanahnya orang. Dan nasihati teman-temannya, pulang punya kenalan, diajak, dinasihati, kesempatan pihak berdakwah. Ini bab kecil kayak gini, kadang-kadang orang ngomongnya, nyampaikannya ngerasanya ini pelajaran kekanakan, tapi prakteknya banyak yang melanggar karena dianggap remeh. Padahal ini hal penting ya, efeknya halal haram loh, apalagi di tanah orang. Wala fil juhri, dan juga jangan buang hajat fil juhr. Apa fil juhri? Lubang yang digali oleh hewan.
lubang yang digali oleh hewan. Jangan buang hajat di situ. Kenapa? Mengganggu hewannya. Nah, ini lubang yang dimaksud lubang yang digali oleh hewan. Kalau lubang WC memang itu tempatnya, ya. Kalau lubang WC itu tempatnya, nggak ada masalah. Johor yang dimaksud ya lubang yang digali oleh hewan buat rumahnya, tempat bertelurnya, persembunyiannya. Jangan, karena ganggu hewan tersebut. Wa yatawakkal mawadi'as sulbalah, dan berhati-hati dari tempat-tempat yang keras, ya, tanah yang padat yang keras. Kenapa disuruh hati-hati dari daerah yang keras? Karena takut nyiprat. Kalau dulu tuh tanahnya dipukul-pukul dulu, digemburkan biar apa? Jadi buang hajat nggak ada yang nyiprat balik ke kena badan kita. Itu sunnahnya, bagusnya begitu, itu adabnya. Kalau kita di kamar mandi sekarang udah aman, ada kloset, ada tempatnya khusus, kada perlu lantai keramik kamar mandi biar hancurkan. Nah, ribut nanti pesantren. Tahu ya maksudnya ya? Dulu kan gitu sunnah, dipukul-pukul tanahnya biar gembuk kalau tanahnya keras. Jangan nanti katanya sunnah mukul-mukul, bawa palu, pukul-pukul keramik pondokan. Habis itu. Gak usah, karena kalau kamar mandi sekarang udah disediakan tempatnya. Wa mahabbar riyahi, dan tempat tertiupnya air, ihtirazan minar rasyas, sama sebabnya karena takut kena cipratan. Ini kalau di luar, arah angin kemana misal, jangan buang air melawan arah angin. Kenapa? Dia buang air kecil, nanti angin datang, akhirnya najisnya tertiup ke arah dia. Makanya suruh menjauh dari arah angin. Nah, cuman ini jarang terjadi. Karena alhamdulillah kita sekarang sudah berkembang zaman kamar mandi di mana-mana. Mungkin terjadi ini jarang-jarang sekali. Kalau dia lagi pergi ke pedalaman, baru mungkin ada yang seperti ini. Wa yuqaddimur rijlah, kita teruskan. Dan mendahulukan kaki al-yusra yang kiri fi dukhulihi, ketika masuk, wal yumna fi khurujihi minal bina, dan kaki kanan ketika dia keluar minal bina, dari ruangan atau tempat buang hajat. Masuknya kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Sunnah yang sudah diketahui. Wala yamulu qa'iman, jangan buang air kecil berdiri. Hati-hati, makruh, tidak sehat, tidak baik. Wala yabulu fil mughtasali, dan juga jangan buang air di tempat mandi. Kalau tempat ini gunanya untuk mandi, jangan buang air di situ. Makanya ada orang kalau bikin kamar mandi dua, satu ruang mandi, satu tempat buang hajat. Kenapa? Mengikuti ini sunnah. Kalau tempat mandinya buang hajat juga di situ, buang air kecil juga di situ, pas mandi takut kakinya kecipratan. Akhirnya mandi kakinya tetap kena najis. Dan itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, ammatal waswasi, qala ammatal waswasi minhu. Kebanyakan waswas dari ini, buang air kecil di tempat mandinya. Buang air kecil di tempat mandinya. Jangan buang air kecil di tempat mandi. Kenapa? Karena bawa was-was. Nanti habis mandi ragu-ragu di kaki saya najis atau tidak. Cuman ini ulama di akhir, ulama muasir, ulama zaman kita ini banyak membahas bab-bab kayak gini ya. Ini kan kalau kita baca kitab-kitab dulu, bayangannya beda. Kadang-kadang tuh kayaknya aneh malah di zaman sekarang. Buang hajatnya orang dulu kayaknya aneh di zaman sekarang, karena zaman beda. Sehingga beberapa ulama di zaman-zaman sekarang membahas masalah buang-buang hajat. Untuk di kamar mandi, kan kita tempat buang hajat jangan berwudu di situ. Tempat mandi jangan buang air kecil
di situ. Kenapa? Nggak tenang. Kalau berwudu di tempat buang hajat takut najis. Kalau buang hajat di tempat mandi takut was-was. Nah, kata ulama, seandainya kamar mandinya kamar mandi zaman sekarang, kamar mandi yang agak besar, modern, dulu nggak ada kayak gini ya, yang tempatnya bisa terpisah, luas. Di sini buang hajat, di sini tempat buang wudu. Nah itu kayak gitu nggak ada masalah. Kenapa? Tempatnya terpisah. Karena ada kan kamar mandi yang agak besar, di sini buang hajat, di sini tempat keran wudu, aman. Karena tempat keran wudu nggak ada cipratan dari situ. Dan kalau buang hajat langsung disiram bersih. Nah, ada yang mengatakan, beberapa ulama muasir, nggak ada masalah. Bahkan mereka nggak mengatakan kamar mandi ini punya larangan seperti kamar mandi dulu. Cuman itu agak menakutkan sedikit. Artinya masuk WC bawa-bawa tulisan-tulisan nggak ada masalah. Kenapa? Bersih, nggak ada kotoran. Buang hajat dipencet hilang kotorannya. Kalau WC dulu buang hajat ada di bawahnya di situ. Kalau WC dulu kan kayak apa bahasa sekarang? WC gantung. Buang hajat ada di situ. Kotorannya ada, jadi bau najis ada. Sekarang buang hajat flush, hajatnya pergi jauh. Bersih kamar mandinya. Jadi kata mereka udah bersih. Kenapa lagi dilarang-larang? Cuma nggak perlu ikut yang sampai seperti itu ya. Tetap kita jaga-jaga. Karena walaupun najisnya hilang, takut tempatnya, nisbatnya tetap tempat buang hajat, tetap kotor. Nah ini dijaga ya, dijaga. Ini sunnah nih kayaknya gampang loh ya, ringan, kecil. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kayaknya remeh. Jangan buang air kecil berdiri. Jangan buang air kecil di tempat mandinya. Tapi ini kalau kita kerjakan, kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lalai, ingat-ingat ya. Ingat-ingat, ini kita seperti ini nasihat dari kita semua. Kalau kita lalai di sini, ancamannya apa? Makruh. Tahu makruh itu apa artinya? Dibenci. Dibenci siapa ini? Kurang apa lagi coba dalilnya? Dibenci oleh agama, dibenci Rasulullah, dibenci Allah. Sudah cukup, nggak usah nunggu haram, nggak usah. Kalimat dibenci itu udah cukup ancaman berat buat kita. Walaupun nggak haram, dibenci. Sudah. Orang soleh itu dengar kalimat makruh takut. Yang halal ditinggalkan sama mereka takut kena makruh. Kita makruh aja nggak apa-apa. Nggak ada kalimat gitu ya. Makruh saja, tidak. Makruh kita jauhi total. Jadi nggak ada buang air kecil berdiri. Jangan buru-buru, nggak sehat dan dibenci oleh syariat. Duduk, jongkok. Jangan ikut iklan-iklannya orang-orang di luar Islam. Digalakkan itu ya. Buang air kecil berdiri, buang air kecil berdiri. Itu bahayanya. Jangan berdiri aja apa sih bahayanya, makruh aja. Memang dari hukum makruh saja, tapi efeknya kebanyakan itu nyiprat. Kalau buang air kecil berdiri itu berbahaya. Bahayanya itu utamanya itu selain makruh. Kenapa makruh dibenci? Karena berefek bisa-bisa kita nggak bersih saat buang air kecil tersebut. Ada najis di badan. Otomatis kalau kita bawa sholat tidak sah sholatnya. Itu loh efek salah satu yang berbahaya. Alhamdulillah, apalagi di masjid kayak gitu. Jangan sampai kalau ada nanti pian-pian pulang santri, biasanya nanti pulang diangkat jadi panitia masjid, itu dikasih masukan, ya, dibawakan, disampaikan. Kalau ada yang di sini jadi panitia masjid, jangan diam. Seandainya mau ada dibangun masjid, kamar mandi di masjid, jangan pakai sampai ada WC berdiri, jangan ngikuti ada orang-orang di luar Islam. Kasih saran, dihukum makruh, jelaskan makruh itu dibenci. Soalnya orang ini kalau dibilang makruh nggak takut. Kok makruh, haram aja sekarang nggak takut ya. Haram aja nggak takut, apalagi makruh. Nah, harus dijelaskan makruh itu dibenci. Wala yastashib, selanjutnya wala yastashib syai'an alaihi ismullahi. Jangan membawa barang yang di situ ada nama Allah, au rasuluhu, atau namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Al-Quran, tulisan,
hitam, jimat. Nah, jangan bawa jimat. Ya, kalau jimat Al-Quran, jimat ini tuh nggak ada masalah. Maksudnya bukan nggak ada masalah dibawa kamar mandi, nggak ada masalah yang pakai, tapi mau masuk kamar mandi dilepas. Ya, bukan tempatnya, dilarang, nggak baik dibawa ke kamar mandi. Seandainya kelupaan, dianjurkan kata ulama disuruh dipeluk, penghormatan, bawa keluar. Jadi kalau ada yang lupa bawa kitab, bawa tulisan, ingat ada kitab di dalam kantong ulun, peluk keluar. Kalau handphone nggak ada masalah, selagi tidak dibuka. Ini kan misal nggak apa nih, ada apa? Nggak ada apa-apa, kosong, gambar aja. Kalau biar buka Al-Quran, nah baru jangan dibuka nih. Kalau dimatikan, mati, nggak apa-apa dibawa ke kamar mandi. Karena nggak ada Al-Qurannya sudah. Kalau dibuka nyala, jangan. Walaupun sebagian ulama, salah satu dari guru kita ngomong, kalau waktu itu ditanya, tapi ada seorang mufti di Tarik dulu ditanya tentang bawa Al-Quran yang di handphone ke kamar mandi. Habib, ini ada aplikasi Al-Quran di handphone. Boleh nggak saya bawa ini ke kamar mandi? Saya bawa handphonenya. Kata beliau, jangan, nggak bagus, dosa. Kenapa beliau bilang dosa? Saat itu tuh beliau taunya alat ini dikira dibuat ngaji. Nggak tahu sekarang ini ngajinya setahun sekali, belum tentu terbuka. WhatsApp-nya, berita-beritanya, media sosialnya tiap hari dibuka. Jadi ini bukan kitab, ini bukan apa, ini cuma alat. Sama kayak kaset. Dia bawa kaset ke WC, nggak ada masalah. Tapi kalau kasetnya disetel keluar bacaan Al-Quran, baru dilarang. Nah itu gambarannya seperti itu. Jadi untuk tulisan yang di dalam jet-jet yang penting tidak dibuka, tidak dinyalakan. Wala yadkhulu baital ma'i hasirar ra'si. Wala yadkhulu baital ma', dan tidak masuk baital ma', rumah air, artinya kamar mandi, WC, hasirar ra'si, dengan terbuka kepalanya. Ini sunnah dan juga jarang diamalkan. Santri mau kemana? Ke WC. Mana kopiahnya? Mau ke WC, bukan ke masjid. Jawabannya begitu. Kenapa harus pakai kopiah? Sunnah. Pakai kopiahnya. Perkara nanti mau sampoan baru dilepas. Selagi nggak perlu dilepas, jangan dilepas. Pakai. Kenapa? Mengamankan dia dari syaitan. Gambarannya ulama tuh kayak gitu. Tafa'ul salah satunya. Dan ini sunnah dikerjakan sama Rasul. Buat apa lagi kita pakai nanya kenapa, apa sebabnya? Ibarat itu begitu santri, orang muslim itu kalau sudah dibilang syariat nyuruh ini, udah kerjakan. Kerjakan. Jangan tanya, oh kenapa disuruh ini, kenapa disuruh itu? Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan ingkar, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang nggak perlu, itu nggak bagus. Rasulullah udah ngomong, yang aku perintahkan kerjakan. Jangan bertanya-tanya. Artinya bukan dilarang tanya. Tanya ingkar itu jelek. Tanya ingkar itu jelek. Kepala ditutup pakai kopiah. Saya perhatikan dulu Habib Salim pernah datang ke Indonesia. Habib Salim Asyatiri, Allah yarhamu, ketika belum masih hidup, datang ke Indonesia. Habib Salim ini jalan tuh susah, sakit beliau, luka. Pakai imamah beliau. Acara ceramah, setelah ceramah masuk ke rumah tuan rumah untuk jamuan makan, beliau perlu ke kamar mandi. Saya perhatikan itu, saya ikut sampai kamar beliau. Di kamar beliau mau ke WC, beliau ini nggak sedia kan cuman hadir ceramah, ada bawa macam-macam, nggak bawa tas dan sebagainya. Cuman pas mau masuk kamar mandi, kopiah yang sama imamahnya dilepas, karena nggak mungkin imamahan ke WC, kayak apa wudunya nanti. Dilepas, ternyata beliau di kantongnya ada kopiah yang lipatnya kecil tuh, ada kopiah yang lubang-lubang, kopiah khusus. Dibawa, dipakai.
Wudu. Bawa siwak khusus, siwaknya 2. Ada siwak buat sholat, ada siwak buat di kamar mandi. Nah, apalagi di rumah. Kalau di rumah ada nih siwak taruh di depan kamar mandi, di tempat wudu. Ada siwak ditaruh di samping kasur buat malam mau tidur. Siwak di kantong kalau buat sholat. Nggak apa-apa punya siwak banyak-banyak. Jangan rokok aja dibanyakin. Taruh di kendaraan, taruh di kantong, taruh di jaket. Siwak dibanyakin. Harganya siwak lebih murah lagi dan nggak habis-habis. Siwak sebatang bisa awet 4 bulan. Awet nggak habis-habis. Nanti akan dijelaskan sunnah pakai siwak di depan. Kopiah dan pakai sendal. Sunnah juga. Ya, wala yadkhulu baital ma'i hasirur ra'si. Ya, jangan tutup kepala dan juga jangan lupa tutup kepala dan juga jangan lupa memakai sendal. Tutup kepalanya dan pakai sendal. Sendal itu dipakai di dalam kamar mandi sunnah. Jadi ada sendal di dalam WC sunnah. Masuk WC pakai sendal itu. Jadi pian siram-siram, yang pian injak sendal suci. Walaupun lantainya misal najis, kaki pian cukup tinggal dibilas siram sekali suci. Keluar nggak usah sendal lagi karena kakinya udah suci. Mau dikasih sendal di luar lebih aman lagi. Tetap ada sendal di WC, sendal di luar. Ini bagusnya begitu ya. Kadang-kadang tuh orang sendalnya 1. Masuk kamar mandi pakai sendal itu, keluar dipakai sendalnya. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau sendal yang dari WC dipakai keluar ke jalan, apalagi yang di dalam rumah. Itu kalau bawah lantainya najis, berarti kan sendalnya najis. Di bawah jalan injak-injak lantai rumah najis seberataan. Makanya akhirnya kalau mau ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi harus pakai sendal. Turun dari sendalnya langsung ke sejadah. Kenapa? Rumahnya najis seberataan. Kalau tempat yang dipenuhi dengan najis, itu tempat yang disenangi setan. Rumah itu sucikan, suci terus. Cara mensucikannya gimana? Biar aman dari najis. Sendal najis di dalam kamar mandi, sendal suci di luar kamar mandi. Seandainya mau pakai sendal keluar dari WC, ada sendal suci di luar. Jadi sendal ini yang di luar kamar mandi, bawahnya suci. Biar bawa keliling rumah tetap suci. Masuk kamar mandi dilepas sendal sucinya, ganti sendalnya najis. Yang bawahnya najis. Keluar dari WC, lepas sendalnya, ganti sendalnya suci. Jadi rumah kita suci, malaikat senang. Tapi kalau najis sepanjangan rumah, tempatnya syaitan. Kalau ada orang berhadas, orang junub, rumah najis, malaikat rahmat tidak masuk. Yang masuk siapa? Syaitan. Yang senang di tempat najis, diiringi di sekeliling orang berhadas, hanyalah syaitan. Wa yaqulu inda dukhul, lalu baca ketika masuk kamar mandi, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, minal khubthi wal khaba'ith, dari khubthi wal khaba'ith. Apa itu khubth dan khaba'ith? Khubthu minal khubthi wal khaba'ith diartikan itu syaitan dan amal-amal yang jelek. Jadi syaitan dan amal-amalnya syaitan. Au minal khabithi syaitanir rajim, atau dari khabith. Khabith itu hal jelek ya. Hal jelek, hina, buruk, itu khabith. Apa? Au minal khabith. Ini riwayat yang selanjutnya ya. A'udzubillahi minal khabithi syaitanir rajim. Aku berlindung dari hal yang hina, yang jelek. Apa itu? Syaitanir rajim. Apa itu yang jelek? Syaitan. Jadi kalimat khabith itu artinya syaitan. Masuk kamar mandi baca doa. Bacanya di luar, angkat suaranya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk pakai kaki kiri. Keluar dulu. Kaki kanan baca doa, baru baca doa. Alhamdulillahilladzi. Apa? Ada yang baca at-amanna wa saqona tadi kan? Alhamdulillahilladzi adhaba ghufranak, tambahin ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ghufranak. Ghufranaka.
Nah, di sini ditambahin sama Al-Imam Ghazali doa yang lain. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, membuang, mengeluarkan dari aku, anni dariku, ma yu'dini, sesuatu yang menyakiti, membahayakanku, artinya kotoran. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan menetapkan, menyisakan, mengekalkan di dalam diriku yang bermanfaat, ma yanfa'uni, yang bermanfaat bagi aku. Apa sih maksudnya? Dalam riwayat yang lain ada tambahan, alhamdulillahilladzi adaqani ladzata wa abqa fiyya manfaata wa akhraja minni ada. Aku bersyukur kepada Allah yang membuat aku merasakan lezatnya, artinya makanan, minuman. Biar makan, biar minum terasa enaknya. Wa abqa fiyya manfaata, dan manfaatnya ada di dalam diriku. Habis makan, gizinya diserap. Habis minum, manfaatnya diserap. Wa akhraja minni ada, dan membuang dari aku yang membahayakan, yang enggak baik. Ada ampasnya dibuang. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat loh. Coba sampean kalau makan, enggak ada yang keluar, kayak apa kisahnya? 2 hari aja udah gemuk-gemuk semua nanti. Kalau nggak ada yang keluar, kan berarti semua di dalam diri, penyakit, kempung perut kita. Makanya syukur sama Allah, makan rasa enaknya dikasih, gizinya diserap, penyakitnya dibuang. Ini doa kayak gini dibaca, bukan sekedar baca-baca gitu aja, beda. Baca pakai hati, diangat-angat artinya, biar benar-benar bersyukur. Ini loh orang yang baca doa, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hambaku yang syakur. Siapa yang syakur itu siapa sih? Kalau sifatnya syakur, kathirus syukur, banyak bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur? Diartikan oleh sebagian ulama, syakur itu yang mengerjakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari bangun tidur, alhamdulillah, semua doa alhamdulillah, diamalkan semua. Tapi bacanya ma'a tadabburil makna, dibaca pakai lisan, telinga mendengar dan menghayati makna. Itu loh orang yang bersyukur, orang yang sedikit, yang langka, yang punya julukan syakur. Nah, ini praktekkan mulai nanti. Habis ini pulang dari sini, masuk ke apa, mau tidur malam ke kamar mandi, praktekkan semua, dibaca doanya sambil dihayati. Masuk kamar mandi berlindung sungguh-sungguh dari syaitan. Keluar dari kamar mandi bersyukur sungguh-sungguh, alhamdulillah. Kalau dikerjakan, masuk kategori orang-orang yang khusus, istimewa. Wa yakuna fi dukhuli wal khuruji dzakiran lillah. Dan hendaknya dia ada dalam masuk dan keluar, dzakiran itu ingat zikir lillah kepada Allah. Kharija baitul ma, dia masuk dan keluar dzakiran lillah, ingat kepada Allah. Kharija baitul ma, tapi zikirnya di luar kamar mandi. Mau masuk mau keluar berzikir, itu sunnah ya. Baca bismillah, baca doa tadi, tapi ingat ya, bacanya di luar, bukan di dalam kamar mandinya. Kharija baitul ma. Kalau di dalamnya nggak usah zikir. Apa di dalam? Tafakkur aja. Jangan tafakkur menghayal, bukan. Tafakkur mikir sesuatu yang bermanfaat. Ingat-ingat rukun wudu ada 6. Ya, bayangkan syarat-syarat jual beli ada sekian. Nah, ingat-ingat hukum ilmu, nggak ada masalah. Kalau itu mau dibaca juga nggak apa-apa. Ya, syarat jual beli ada sekitar 7 syarat. Nah, menghafal, mengulangi hafalan bab fikih itu nggak ada masalah. Yang penting jangan nyebut nama Allah dan
Rasul dan nama-nama yang baik. Dulu ulama-ulama dulu seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau sama saudaranya kalau masuk WC gantian. Yang satu nungguin di depan WC baca kitab, membaca kitab. Yang di dalam kamar mandi buang hajat sambil mendengarkan. Kenapa? Gak mau buang waktu sia-sia. Ya, gak mau buang waktu sia-sia sedikit pun. Makan begitu juga gantian. Makan lagi makan begitu juga bergantian. Yang satu makan, yang satu membaca kitab. Selesai gantian. Satu makan, satu baca kitab. Nah, jadi kalau di kamar mandi, contohnya tadi zikirnya apa? Jangan baca-baca wir subhanallah, 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 subhanallah. Ini bukan tempatnya. Sholawat jangan juga. Udah ngulangi ilmu aja atau apa? Walaupun nggak baca diingat-ingat. Kayak tadi contoh itu lebih hebat lagi ya, gantian sama temannya, saudaranya. Wa an yu'iddan nabala qabla al-julusi, mempersiapkan nabal. Nabal itu batu istinja sebelum duduk. Dipersiapkan batu istinja sebelum duduk. Artinya masuk ke WC, persiapkan dulu batu istinja. Nah ini yang tadi kita bahas di awal. Siapkan dulu air atau gayungnya. Jadi persiapkan dulu alat-alat istinjanya. Jangan masuk istinja selesai baru cari-cari. Kalau nggak ada gayung bingung. Ternyata airnya habis, nggak nyala kerannya. Mau bagaimana kita istinja? Itu sunnah ya. Jadi masuk kamar mandi persiapkan dahulu alat bersucinya. Wa la yastanji fi mawdi'i qada'il hajah, dan jangan istinja di tempat buang hajat. Dia buang hajatnya di situ, istinjanya jangan di situ. Kenapa? Nyiprat. Ya, balik lagi nanti najisnya kepada dia. Kecuali mungkin kayak di kloset, dipencet flush, hilang najisnya, suci sudah. Istinja di situ nggak ada masalah. Ya, istinja di situ nggak ada masalah karena ilat penyebab najisnya udah hilang, najisnya udah pergi. Yang bisa ada, yang di mana sih ada, yang di mana sih ada. Oh ya. Ini, nah, jadi persiapkan batu dan jangan buang jangan bersuci di tempat buang hajatnya. Kenapa? Takut tadi nyiprat kena diri kita sendiri. Wa an yastabri'a minal bauli bitanahnuhi, dan hendaknya istibra. Istibra itu membersihkan minal bauli, dari buang air kecil, dari sisa-sisa maksudnya. Bitanahnuh wan natri. Tanahnuh itu berdaham ya. Wan natri, nazar itu menggerakkan otot di daerah alat kita yang buang air, digerakkan ototnya, mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Kalian tahu kan kalau buang hajat kan ada kan bisa alat buang hajat kita tuh kita seakan-akan kita gerakkan ototnya membuang sisa-sisa hajat. Itu seperti itu dilakukan 3 kali biar bersih. Wa imrarul yadi ala asfalil qadim, dan juga sama imrarul yad, menjalankan tangan ala asfal, pada bagian bawah alat kemaluannya. Jadi saat buang hajat pakai tangannya, ditekan, dikeluarkan sisa-sisanya. Pakai tangan kiri ya sunnahnya ya. Sunnahnya tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya, makruh aja, nggak haram. Nah, kayak gitu ya. Tapi dibenci. Habib Sa'ad ngomong, orang yang istinja pakai tangan kanan itu biasanya rezekinya sempit. Jadi termasuk yang menyempitkan rezeki, menggunakan tangan kanannya untuk beristinja, atau kayak wudhu digunakan untuk mengusap kaki. Itu ada di kitab, namanya kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Pernah baca? Pernah. Ada kitab namanya Kaifa Takunu Ghaniyan. Itu paling laris dulu pas pertama kali dicetak. Bagaimana cara kamu menjadi orang kaya? Tips agar menjadi orang kaya. Dijual langsung laris, mau carinya susah. Semangat semua kepengen kaya, terutama santri biar banyak duitnya. Ternyata pas dibuka isinya apa? Sama kayak baca kitab Ihya. Bukan disuruh begawi, bukan ada jimat, bukan ada apa. Ngerjakan macam-macam
sunnah. Tapi bagus itu ya. Beliau jelaskan bermacam-macam hal-hal yang menyebabkan fakir dan yang menyebabkan kaya. Itu salah satunya tadi, istinja pakai tangan kanan. Wa in ghalaba alaihi alwaswasu falyarushal ma'a ala sarawilihi. Kalau dia dikalahkan, ghalaba alaihi, ya, dikalahkan oleh waswas, bahasanya gitu aja ya. Kalau dia dikuasai oleh waswas, falyarush, hendaknya dia nyipratin al-ma'a, air, ala sarawilihi, di celananya dia. Ada orang udah buang hajat, udah daham, sampai terdengar 300 meter dahamnya, saking kencengnya. Udah selesai keluar, aduh kayak ada yang netes, masih aja. Was-was, tahu ya was-was ya. Udah berdaham, udah diperas, sudah segala macam, masih ada rasa kayak ada yang keluar, was-was. Ini kalau ada orang yang was-was seperti ini, apa yang dikerjakan? Ambil air, ciprati celananya. Karena ini biasanya celana yang bagian dalam. Kan biasanya kan kalau ada netes, kerasanya takutnya di dalam. Ambil air, ciprati celananya. Loh, kenapa? Kok diciprati celananya? Pertama, Rasulullah nyuruh itu. Wa fil khabar, dalam riwayat hadis, annahu alaihi salatu wassalam fa'ala dzalika a'ni rasya. Dalam riwayat Rasulullah SAW fa'ala dzalika, yang ngerjakan itu, menciprati bagian dalam celananya, a'ni rasya. Pakai itu. Ya, wanaha ayastanjia biruthin aw admin, dan melarang beristinja dengan rauth, kotoran, aw admin, atau tulang. Jadi pakai celana atau celana dalamnya, ambil air, dicipratin. Kenapa dicipratin? Karena menghilangkan was-was. Biasanya orang was-was begini, nanti diperiksa kok ada basah sedikit. Ya wajar, habis istinja ada basah-basah di celana dalam itu wajar. Kenapa? Lembab bekas habis bersuci tadi. Cuma tuh dia terbayang, takutnya ini najis keluar, disuruh cipratin. Biar apa? Kalau ngelihat udah basah dari awal, berarti nggak ada najis yang keluar. Dikit-dikit ngeliat celananya, kok ada basah? Aman. Kenapa? Ini air yang pian cipratin tadi. Paham ya maksudnya ya? Jadi buang hajat dicipratin di daerah tempat celana dalamnya itu, yang tempat hajat apa? Tempat buang najisnya itu dicipratin. Agar apa? Dia menghilangkan was-was. Ini was-was harus diobatin ya. Harus diobatin dengan cara seperti ini. Dan jangan diturutin. Kalau ada was-was sedikit, tanya sama ustaz. Percaya sama ustaz. Jangan percaya sama bisikan was-wasnya syaitan. Capek. Kalau dibiarkan was-was itu tambah lama tambah parah. Tujuannya was-was itu digunakan oleh syaitan bukan biar pian bersih, bukan. Biar pian capek bersuci. Orang sudah sholat, udah berwirid, ini masih di WC, belum selesai. Keluar, aduh, belum selesai, balik lagi. Keluar berwudu, balik lagi. Kapan sholatnya? Tujuannya setan apa? Mempermainkan begini, membuat dia malas sholat. Akhirnya kan mau sholat kayak beban. Akhirnya sholat sunnah susah. Nanti lama-kelamaan ujung-ujungnya kayak gini, dipermainkan sama setan. Udahlah, nggak usah sholat gitu. Capek bener mau sholat, harus di WC dulu 3 jam baru bisa sholat. Tujuannya setan begitu. Jadi jangan cipratin, biar tidak terbawa oleh was-wasnya. Dan Rasulullah melarang wanaha an yastanjiya bi rauthin aw azmin, melarang bersuci beristinja dengan rauth. Rauth itu kotoran hewan, aw azmin atau tulang. Orang istinja yang pakai batu ini, karena ada istinja pakai air, itu sudah jelas. Ada istinja pakai batu. Batu itu yang dimaksud ya, kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati ghairu muhtaramin. Setiap benda padat, suci, qali' lin najasa, bisa buat ngambil najis.
bisa buat ngambil najis, dan bukan benda muhtaram, benda yang dimuliakan. Itu disebut dengan batu di bab istinja. Bukan harus batu-batu asli. Setiap sesuatu yang padat, benda padat, termasuk tisu. Karena ada kan WC pakai tisu. Ini benda padat ini kan. Ini benda padat, suci. Kalau dibuat ngebuang najis, bisa. Najis hilang, ya dibersihkan. Walaupun mungkin nggak cukup satu kali. Bisa buat mengangkat najis. Dan ini bukan benda muhtaram, diperbolehkan. Bukan benda muhtaram kan? Tisu memang dipakai buat bersih-bersih. Ini boleh istinja. Ini contohnya tisu atau daun, batu. Itu batu yang paling banyak dibahas. Kayu itu diperbolehkan. Kalau rauth, kotoran hewan yang mengeras, ada kotoran hewan mengeras kayak batu ya. Saking kerasnya kayak batu, nggak boleh dipakai buat istinja. Tambah najis malah kemana-mana. Au azmin, pakai tulang, tidak boleh. Salah satu sebabnya disebutkan dilarang pakai tulang, kata ulama di syarah-syarah di hasyiah dikatakan karena tulang itu makanan setan. Makanannya bukan setan, jin. Karena itu makanannya jin. Jadi jangan istinja pakai itu. Benda padat apapun boleh, yang penting suci. Kalau kotoran tadi tidak suci. Kalau tulang memang ada larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan menggunakan benda muhtaram. Ini contohnya kresek. Kepake ini buat sesuatu yang bermanfaat. Ada kresek kayak gini ya, tas ini dilipat dibuat istinja. Nggak boleh. Walaupun suci, bisa mensucikan. Walaupun ininya suci, bisa angkat najis, tapi nggak boleh. Kenapa? Ini muhtaram. Istinja pakai kopiah. Suci, bisa suci buat angkat najis, nggak boleh. Kenapa? Muhtaram. Nah, kalau handphone kita nggak tahu itu muhtaram apa enggak ya. Handphone kan ada sisinya banyak ya. Boleh nggak istinja pakai handphone? Kalau handphonenya isinya maksiat aja nggak muhtaram handphonenya. Nggak muhtaram. Muhtaram itu artinya walaupun bukan benda mulia, cuma kan ini berharga. Ya, tinggal perkara orangnya aja itu dia pakai. Cuman ini gambaran aja ya. Kalau ini dibuat maksiat aja, secara sufi muhtaram tidak muhtaram. Kenapa dipakai buat maksiat? Hilang kan hormatannya, kecuali ini dipakai buat ibadah, buat silaturahmi, muhtaram. Tapi tetap kalau boleh dipakai buat istinja, ini bercandaan aja ya. Wa yastanji bi thalathati ahjarin, dan istinja dengan tiga batu. Syaratnya istinja, wa yastanjiya bi thalathati ahjarin, dan istinja dengan 3 batu. Nggak boleh pakai satu saja, walaupun bersih harus 3. 2 bersih harus 3. 3 batu itu bukan hanya 3 jumlahnya, 1, 2, 3, bukan. Tapi 1 batu memiliki 3 sisi cukup. Ini kebesaran. Ya anggaplah misalnya batu kan kebesaran. Ya separuhnya ini misal ada 3 sisi, 1, 2, 3 cukup. Walaupun batunya 1, tapi bisa buat mengusap 3 kali. 1 usapan pakai sisi mana, 2 usapan pakai sisi yang lain, 3 usapan pakai sisi yang lain. Bisa 3 usapan dengan sisi yang lain, boleh. Cukup sudah, walaupun alatnya batunya 1. Wal afdal yustahabbu atau wal afdal, dan dianjurkan dan yang terbaik an yajma'a bainal ma'i wal hajari, menggabung antara air dan batu. Istinja itu paling bagus pakai keduanya, air dan batu. Tapi syaratnya pertama pakai batu dulu. Batu yang saya maksud tadi ya, bukan batu sungguhan. Memang batu itu boleh, tapi tisu juga termasuk. Biasanya di WC itu kan ada tisu. Kalau nggak punya beli. Nah, pakai tisu. Tisu dibuang. Tisunya yang hancur. Biasanya tisu ini hancur kena air. Pakai tisu, baru disiram pakai air. Kalau pian menggabung antara batu dan tisu,
Pertama urutannya harus batu dulu, karena kalau udah air udah nggak sah lagi pakai batu, udah kehilangan. Jadi batu dulu baru tisu, dan nggak harus 3 jumlahnya, sekali aja cukup. Kenapa? Sekejar dapat sunnah. Habis itu soalnya disiram pakai air. Kalau 3 lebih bagus lagi. Jadi istinja dulu pakai batu 3 kali, baru disiram air. Wa istimalul hajari an yada'ahu, ini caranya pakai batu. An yada'ahu alal muakhari, ditaruh di bagian paling belakang. Kalau buang hajat di bagian paling belakang. Wa yamurru biha ilal muqaddami, dibawa, ditarik ke depan. Kenapa? Bagian paling belakang itu tinggi di atas, jadi nurun ke bawah. Cara membersihkannya. Wa yamurru biha ilal muqaddami, jadi dari paling belakang digosok ke arah depan. Karena bagian paling belakang lebih tinggi biasanya, jadi diturunkan, digosok ke depan. Itu cara pertama. Wa in qadaru alal idarah kana aula. Tapi kalau bisa caranya berputar lebih bagus. Kenapa? Lebih bersih. Paham ya maksudnya gambarannya ya? Artinya intinya sampai tuh gosok dari bagian belakang. Kita ke sini ya. Ini depan, ini belakang. Dari belakang digosok ke arah depan. Itu paling enggak kayak gitu. Atau berputar dari belakang ke depan sambil memutar, biar bersih total. Itu cara yang paling bagus. Nah, wal ilqa la budda minhum, membersihkan najis yang ada. Ilqa itu membersihkan, la budda harus, la budda minhu harus ada. Yang istinja pakai batu, pakai tisu, wajib bersih. Sama air juga gitu. Ilqa la budda minhu harus bersih. Minimal jumlahnya 3. Diusap 1, 2, 3, bersih cukup. Jadi bersih itu hukumnya wajib. Kalau nggak cukup 3, berapa kali? 4. Pertama, yang wajib berapa? 4. Nggak cukup 3, wajib tambahi jadi 4. Wabil itari mustahabun. Yang keempat sudah bersih. Wabil itar, dengan witir diganjilkan, mustahabun, itu disunnahkan. Ya, sunnah. Sudah 4 bersih, sunnah tambahi 1 lagi jadi 5. Jadi kalau 3 belum suci, tambah jadi 4, hukumnya wajib. Ganjilkan jadi 5, hukumnya sunnah, dan seterusnya. 5 masih kotor, 1 lagi berapa? 6. Sudah suci, sudah tambahin lagi sunnah, jadi itu 7. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi syaratnya itu suci setelah 3 usapan, harus 3. Kalau 3 suci, beres. 3 belum suci, tambahin 4, udah cukup. Lebih bagus sempurnakan jadi 5, dan seterusnya. Nah, ini adabul istinja. Nanti selanjutnya insya Allah kita bahas kaifiyatul wudu, adab tata cara berwudu. Ilmu yang kita pelajari bukan sekedar dibahas seperti yang tadi kita pelajari bersama-sama ya. Ini nasihat buat diri kita sendiri dan untuk yang dengarkan sama. Mudah-mudahan ini diamalkan dengan benar. Diperhatikan sekecil apapun. Bab kayak gini ini justru ini yang bawa nurul ilm buat kita. Kalau kita ngerasakan kok nggak berkah ilmu saya, kok gampang lupa, salah satu penyebabnya adalah lalai dari sunnah yang sudah kita pelajari. Yang pengen hidupnya berkah, amalkan. Bahkan Habib bin Al-Haddad mengatakan ma'rifah, mengenal Allah itu salah satu caranya dimulai dari ini, mengamalkan adab sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan sampai kepada ma'rifah kecuali orang-orang yang mengamalkan segala sunnah dan akhlak adab-adabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan ikhlas dalam beramal, diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza minni wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
sayyidina Muhammad. Rabbi manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'alna bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muttabi'in wa la ta'atika mustami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.